Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya dari kelas A grup 1 CGP Angkatan 11 Kabupaten Garut akan menyampaikan tentang hasil dari ruang kolaborasi modul 1.1, yang mana isinya yaitu integrasi antara konteks sosiokultural yang ada di Kabupaten Garut yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun di sini, kelompok kami terdiri dari 6 orang. Ada Bapak Hendra Surya Diningrat dari SDN 2 Arya Jaya, ada Bapak Taufik Santosa dari SMA N 4 Garut, ada Bapak Lukman Firdaus dari SMA N 19 Garut, ada Ibu Yeni Yuliani dari TK Syarifiyah, ada Ibu Noktis Marliani dari SMPN 2 Cikajang, dan saya sendiri Fitri Eka Silviani dari SDN 1 Citaras. Kami dibimbing oleh pengajar praktik yaitu Ibu Aa Nurhayati MPD dan juga fasilitator Bapak Tata Kuswara MPD. Hasil diskusi kami mengambil sebuah tema yang mana judulnya yaitu integrasi upacara adat sebagai pembiasaan budaya lokal dan penanaman karakter di sekolah. Upacara adat dalam kenaikan kelas merupakan salah satu kegiatan yang biasanya ada dalam perpisahan maupun kenaikan kelas, di mana di dalamnya berisi berbagai rangkaian acara yang disajikan. Nah, setiap rangkaian ini memiliki makna dan nilai-nilai tersendiri. Kenapa kelompok kami memilih upacara adat ini yang ingin terintegrasikan dengan kebiasaan di sekolah? Sebagai topik pembahasan kami ada beberapa alasan. Yang pertama, upacara adat termasuk salah satu rangkaian kegiatan yang biasanya ada dalam kegiatan perpisahan siswa. Yang kedua, upacara adat memuat berbagai nilai sosiokultural yang ada di masyarakat Garut. Dan yang ketiga, adanya implementasi kegiatan di sekolah yang lebih luas, yang berhubungan dengan ekstrakurikuler maupun pembiasaan singkat. Nah, dari ketiga alasan ini, maka kami ambil upacara adat sebagai pembahasan kami. Selain itu, kami memilih konteks upacara adat sebagai topik pembahasan kami karena memang ini lekat dengan daerah sekitar kami. Salah satunya yang menjadi contohnya adalah adanya salah satu sanggar di daerah salah satu anggota kelompok kami, di mana sanggar ini bernama Sanggar Seni Harmoni Garut. Yang mana sanggar ini merupakan salah satu sanggar seni yang menitik beratkan pembelajaran seni tradisi pada bidang seni tari, seni musik, dan teater. Sanggar ini pun diakui oleh pemerintah dan mendapatkan SK dari Disparhut Kabupaten Garut sebagai salah satu sanggar yang aktif dalam mengangkat budaya lokal. Selain pendidikan di bidang seni, Sanggar Seni Harmoni Garut juga memberikan pembinaan karakter anggotanya dan juga pengurusnya, tertuang dalam moto organisasinya, bagaimana dengan seni jadikan diri menjadi lebih baik, budaya dan berkarakter. Nah, inilah yang menjadi penguat bagi kami untuk mengemukakan tentang konteks implementasi nilai budaya yang terkandung dalam upacara adat dalam kegiatan di sekolah. Selain itu, upacara adat juga mengandung banyak sekali nilai-nilai yang bisa menjadi talent kita dalam melaksanakan pendidikan. Yang pertama, ada nilai gotong royong. Yang kedua, ada nilai kebersamaan dan solidaritas. Yang ketiga, ada pelestarian budaya lokal. Yang keempat, ada keagamaan. Yang kelima, ada adab dan sopan santun. Serta yang keenam, ada cinta tanah air. Nah, kita masuk ke nilai luhur yang pertama ya. Yang pertama itu adalah gotong royong. Kegiatan gotong royong ini terkandung dalam kegiatan dari mulai persiapan maupun ketika acara berlangsung. Gotong royong merupakan salah satu nilai luhur budaya yang kuat di setiap daerah, terutama di daerah kami, di Kabupaten Garut. Nilai ini juga sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya sinergi dan kerjasama antara keluarga, masyarakat, dan sekolah dalam membentuk karakter peserta didik. Nah, yang kedua, ada nilai kebersamaan dan solidaritas. Dalam rangkaian upacara adat, tidak bisa satu orang muncul lebih baik daripada yang lainnya. Semuanya harus berjalan seirama, berjalan beriringan. Nah, di sini terlihat murid mampu menjalin kerjasama serta saling membantu, baik dalam kegiatan persiapan maupun ketika kegiatan upacara adat berlangsung.
Jadi tadi mereka harus laras. Seperti itu. Nah, ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang humanis, berlandaskan kemandirian yang diterapkan dengan membangun kebersamaan dan solidaritas di antara peserta didik, serta mengajarkan mereka untuk saling membantu dan peduli terhadap sesama. Nah, yang ketiga ada penghargaan terhadap budaya lokal, di mana siswa mempelajari berbagai aspek dalam rangkaian upacara adat, sehingga mengenal ragam kebudayaan lokal yang terkandung di dalamnya. Hal ini memuat nilai-nilai, tradisi, dan bahasa daerah dihargai dan diintegrasikan dalam pendidikan. Sesuai dengan semangat Ki Hajar Dewantara, yaitu peserta didik tumbuh sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman. Selain itu juga, ini sangat sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, di mana pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup di dalam masyarakat. Jadi memang saling berkaitan antara pendidikan dan juga kebudayaan. Apalagi kebudayaan daerah yang merupakan kodrat alam dari peserta didik. Nah, nilai yang keempat adalah nilai adab dan sopan santun. Siswa bisa mencontoh nilai yang terkandung dalam rangkaian mapag dan juga sungkem yang berisi penghargaan terhadap orang tua dan ini perlu dilestarikan karena ini adalah salah satu hal yang memang anak-anak tidak semuanya tahu prosesi ini dan juga apalagi nilai-nilai yang ada di dalamnya, sehingga sangat elok sekali ketika anak-anak diberikan pemahaman dan pembelajaran mengenai hal ini. Yang selanjutnya adalah nilai cinta tanah air. Siswa bisa melihat dari simbol bendera merah putih dan umbul-umbul, serta gerakan tari, musik pengiring yang merupakan ciri khas dari budaya Indonesia. Kita ketahui sendiri dalam upacara adat yang diintegrasikan dalam kegiatan di sekolah. Tariannya menggunakan tarian daerah, musik pengiringnya menggunakan musik tradisional daerah itu sendiri, termasuk musik daerah yang berasal dari Jawa Barat, salah satunya dari Garut. Sehingga mereka bisa mengenali bahwa tanah air mereka itu sangat kaya akan budaya. Dan ini bisa menimbulkan rasa cinta yang sangat luar biasa terhadap tanah air kelahirannya. Nah, yang keenam ada nilai religius. Siswa bisa meneladani berbagai tuah yang tertuang dalam lantunan doa serta harapan dalam rangkaian agenda, salah satunya adalah agenda sukun yang tadi dipaparkan, juga dalam petuah lengser, karena memang di dalamnya itu berisi permohonan, doa, dan lain sebagainya. Ini bisa diaktualisasikan dengan cara adanya program eskul karawitan dan upacara adat. Itu aktualisasi di sekolahnya. Nah, mengapa ini terjadi? Karena memang kami bertujuan bahwa dengan adanya aktualisasi tadi bisa menumbuhkan sikap-sikap baik pada peserta didik. Yang pertama, kami ingin supaya dengan adanya program tadi itu bisa menumbuhkan program pembiasaan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Selain itu, ada juga pembiasaan kedisiplinan, di mana contohnya datang tepat waktu, berpakaian rapi, dan lain-lain. Karena memang dalam rangkaian kegiatan upacara adat itu, ini sangat diperlukan. Seorang penari tidak akan bisa menjadi penari yang handal kalau dia tidak disiplin. Tidak datang tepat waktu ketika latihan, tidak berpakaian dengan rapi ketika tampil, itu akan sangat tidak elok. Jadi itu sangat mengajarkan berbagai aspek kepada peserta didik. Nah, namun dari banyaknya hal yang saya tadi paparkan, kami memiliki kendala dan juga tantangan. Kendala yang pertama yaitu minat siswa untuk mempelajari seni dan budaya sangat kurang. Yang kedua, dalam penerapan faktualnya, waktu yang digunakan akan sangat panjang. Sehingga ini berdampak pada minat dari siswa itu sendiri. Karena kan jalannya memang panjang. Sehingga minatnya pun mungkin akan mudah bosan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yang menjadi kendala kami, yaitu kekurangan sumber daya manusianya, yaitu pelatihnya. Dan juga sarana prasarananya. Karena memang tidak setiap sekolah memiliki sarana prasarana untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler itu. Dan juga tidak setiap sekolah memiliki orang yang handal dan ahli dalam membina kesenian, terutama upacara adat dan juga karawitan. Ini menjadi tantangan kami.
Namun, dengan adanya kendala dan tantangan ini, bukan menjadi salah satu hal yang tidak ada solusinya. Sulit, namun bukan tidak mungkin. Dari berbagai kendala tadi yang dipaparkan, ada solusi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mengadakan sosialisasi tentang pentingnya budaya sebagai karakter bangsa yang tidak boleh hilang. Yang kedua, memberikan gambaran pada siswa bahwa budaya pun bisa lebih seru, menyenangkan, dan menarik. Yang ketiga, mengajak siswa untuk mengembangkan minatnya terhadap seni dan budaya. Yang keempat, memadukan unsur modernisasi ke dalam upacara adat, namun tanpa menghilangkan nilai asli dari budaya tersebut. Yang kelima, menyelenggarakan pelatihan calon pelatih. Yang keenam, mengajukan proposal untuk mengadakan sarana dan prasarana. Dan yang ketujuh, memodifikasi kostum dari bahan yang tersedia. Ini bisa menjadi solusi bagaimana kita bisa mengaktualisasikan adanya kegiatan upacara adat di sekolah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.